sama, hanya saja ini asesmen yang digunakan untuk pelengkap. Pelengkap apa maksudnya? Bukan sebagai penggantinya ujian nasional. Kalau ujian nasional dulu kan sekolah 3 tahun ditentukan lulus atau tidaknya selama 4 hari. Nah itu kan banyak yang protes ya. Nah sekarang ini di TKA ini dia itu sebagai pelengkap, sehingga kalau nilai TKA-mu bagus, nanti nilai rapotmu akan ikut naik. Mungkin ya dalam tanda kutip tidak adil karena anak kan punya kemampuannya sendiri-sendiri. Betul. Nah kalau nilai indeks ini kan rata-rata dari lulusan sekolah sekolah tersebut. Nah kalau TKA ini nanti dari nilai masing-masing anak-anak, sehingga diporsikan. Kalau yang lama itu nilai indeksnya 60, nilai rapotnya 40. Nah itu digabung sehingga muncullah nilai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, Halo. Kembali lagi kita di Bincang-Bincang Santai edisi ketiga kalau nggak salah. Nah, setelah sekian lama kita vakum, hampir 1,5 tahun, kita sudah merombak nih tampilan kita, di mana yang dulu kita sangat sederhana. Sekarang kita sudah mendapatkan sponsorship dari Tuhan Yang Maha Esa tentunya, uangnya untuk membenahi Yang Maha Berkuasa. ya, untuk membenahi podcast kali ini. Nah, pada kali ini kita sudah bukan kedatangan tamu lagi, tamu tetap atau pemateri tetap kita selama ini, yaitu dari tim BK. Yaitu kita perkenalkan dulu. Sebelumnya nama saya Pak V. Di sini saya akan host sampai acara ini selesai tentunya. Nah, untuk yang pertama saya perkenalkan dulu, ini Pak Pulung sebagai guru BK, dan Pak Bas tentunya juga sama jabatannya, guru BK gitu. Oke, bagaimana teman-teman, sehat? Alhamdulillah. Ini sehat. saya agak bindeng sedikit Ya, ini ya. berarti sama karena ini memang bulan-bulan basah Pak ya. Ya. Jadi wajar pulang kehujanan, berangkatnya kepagian. Kebahagiaan. Saya kira kepanasan Pak. Tentu saja sudah. Oke. Pak Bas, Pak Pulung, ini saya datangkan akan membahas suatu topik di mana anak kelas 9 ini resah, Pak. TKA. Ini apa sih, Pak, sebenarnya? Kan banyak nih, mungkin anak kelas 6 SD ya, yang sudah kelas 1 pasti sudah terbiasa. Kan TKA kan sudah jalan nih di SD. Nah, SMP kan belum nih. Nah, kabar-kabarnya kalau nggak salah tahun depan, Pak ya, Betul. akan ada TKA. Nah, jangan lupa ini TKA, bukan ujian nasional. Biasanya anak-anak itu takut, TKA itu apakah sama dengan ujian nasional, Pak? Nah, di sini kita akan membahas TKA, bagaimana penerapannya, terus seluk-beluknya lah untuk khususnya untuk anak-anak kita, anak kelas 9, biar tahu nih TKA itu seperti apa. Monggo, saya mulai dari Pak Bas dulu mungkin, atau Pak Pulung, silakan Oke. dijelaskan dulu Ya. TKA itu apa, Pak? Jadi TKA ini sebelum TKB ya. Nah, Bukan tenaga kerja asing juga loh ya. Ya, oke. Jadi TKA ini salah satu asesmen yang sudah berstandar nasional ya, yang menggunakan website sama seperti ketika ANBK. Nah, websitenya sama, hanya saja ini asesmen yang digunakan untuk pelengkap. Pelengkap apa maksudnya? Bukan sebagai penggantinya ujian nasional. Kalau ujian nasional dulu kan sekolah 3 tahun ditentukan lulus atau tidaknya selama 4 hari. Nah itu kan banyak yang protes ya. Nah sekarang ini di TKA ini dia itu sebagai pelengkap, sehingga kalau nilai TKA-mu bagus, nanti nilai rapotmu akan ikut naik. Sehingga mau daftar ke sekolah mana nanti kamu bisa milih kalau hasil TKA-mu bagus. Mirip seperti UKD waktu zaman SD. Nah, tapi UKD ini yang menyelenggarakan hanya Kota Malang. Kalau TKA ini seluruh Indonesia akan melaksanakan. Tapi tetap kelulusan siswa atau murid itu masih ditentukan dari hasil ujian sekolah maupun ujian praktek diselenggarakan oleh satuan pendidikan masing-masing atau diselenggarakan oleh sekolah masing-masing.
Sehingga kalian menjalani sekolah selama 3 tahun, mengikuti semua ujiannya pasti lulus. Nah, TKA ini untuk melengkapi nilai kalian yang didapatkan selama sekolah. Seperti itu. Ya, mungkin istilahnya menambahi lah ya. Betul. Jadi poin plusnya gitu. Berarti gini rek, gampangannya. Kalau kita dapat MBG 4 sehat 5 sempurna lah. TKA ini susunya. Bener. Biar mantep nanti bisa milih ke SMA-nya ya, jenjang SMA-nya. Oke, tadi saya ada insight baru, ternyata UKD itu dari Kota Malang saja ya. Betul. Nah, untuk yang TKA sekarang malah jadi Nasional. tingkat SD, SMP dan SMA. Mungkin tujuannya mungkin Pak bisa pertajam lagi nih, mungkin masih ada yang bingung mungkin. Tujuan TKA itu sebenarnya apa sih? Tujuan diadakan TKA ini untuk membantu sekolah, misalkan ini ya dari SMA ke perguruan tinggi ya. Hasil dari TKA ini juga menjadi acuan dari perguruan tinggi tersebut bahwa anak ini dari mapel yang ditentukan. Kalau SMA, SMP sama SD kan berbeda. SD itu kan 2 mapel, yaitu matematika dan bahasa Indonesia. SMP juga sama, bahasa Indonesia dan matematika. Tuh. Sedangkan SMA ada 5 Pak. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ditambah 2 mapel pilihan. Nah, ini nanti yang membuat pihak perguruan tinggi melihat arahnya anak ini nanti ke jurusan apa. Itu bisa dilihat dari itu juga. Hasilnya kan misal di bidang dia mau jurusan yang berkaitan tentang arkeolog gitu misalkan ya. Berarti kan tentang IPS-nya kan tinggi, kan ada 2 mapel tambahan ini atau pilihan yang bisa digunakan sebagai acuan dari pihak perguruan tinggi melihat nilainya bisa nih masuk jurusan ini ketika seleksi nasional SNBT untuk masuk perguruan tinggi. Ya. Saya tambah sedikit ya. Kalau di SMA itu kan memang TKA ini untuk pelengkap SNBP, seleksi nasional berprestasi, kalau tidak salah, saya lupa ya istilahnya apa itu. Ya, itu di SMA atau SMK itu mereka punya kuota untuk yang daftar di sini di SNBP itu. Jadi satu sekolah biasanya kalau yang akreditasinya bagus itu dapat 50-70% ya. Saya lupa rinciannya berapa. Nah, siswa yang masuk di range itu, nah dia yang berpeluang masuk ke perguruan tinggi jalur undangan dulu namanya. Nah, di jalur undangan ini harus ada semacam akreditasinya atau Akreditasi sekolah, bukan? apa ya, pelengkap bahwa nilaimu segini, indeks. Indeks. Nah, kalau di sekolah di Jawa Timur, kalau dari SMP mau ke SMA itu kan ada nilai indeks. Nah, prestasi. untuk indeks prestasinya anak-anak diambil dari TKA ini, dari jenjang SMA mau ke perguruan tinggi. Nah, kalau di SMA jelas kan ada porsinya berapa persen. Nah, kalau di SMP sama SD kita belum tahu kebijakannya nanti seperti apa. Betul. Oke. Berarti sudah jelas ya gimana kalau tujuannya TKA itu memang untuk ke jenjang selanjutnya. Betul. Dari SD ke SMP atau ke MA ya mungkin ya. Dan SMP atau MA ke SMA atau SMK atau sederajatnya seperti itu. Betul ya. Oke, mungkin ini Pak, saya juga ada pertanyaan langsung ini. Ini kan tadi bahas SMA. Apakah TKA ini juga akan diterapkan kalau kita masuk SMK, Pak? Oke. Kemungkinan besarnya gitu Pak. Ya. Jadi TKA ini nanti kemungkinan sifatnya seperti UKD. Di jalur prestasi yang menggunakan nilai rapor ya. Sehingga kalau sistem yang lama SPMB yang tahun kemarin itu kan menggunakan nilai rata-rata raport dan nilai indeks. Nah, nilai indeksnya ini diganti dengan nilai TKA, sehingga kalau nilai indeks kan mungkin ya dalam tanda kutip tidak adil karena anak kan punya kemampuannya sendiri-sendiri. Betul. Nah, kalau nilai indeks ini kan rata-rata dari lulusan sekolah tersebut. Nah, kalau TKA ini nanti dari nilai masing-masing anak-anak, sehingga diporsikan kalau yang lama itu nilai indeksnya 60, nilai rapotnya 40. Nah, itu digabung sehingga muncullah nilai akhir. Nilai akhir ini yang digunakan untuk daftar ke SMA atau SMK jalur prestasi akademik atau nilai rapot. Oke, jadi gini Pak. Tadi yang dimaksud Pak Bas terkait keadilan juga ya.
nilai indeks ini dapat dari mana sih sebelumnya? Betul. Nilai indeks ini kemarin yang sebelum adanya TKA itu kan diambil dari siswa lulusan dari SMP yang sudah masuk di SMA atau SMK negeri. Itu nanti nilai yang sedang berjalan ya, ketika dia masuk di semester 1, semester 2, Semester. itu akan terupload di sistemnya Jatim atau sistemnya provinsi. Nanti akan di average atau di rata-rata. Dari rata-rata itulah yang menjadi nilai indeks kita. Nah, itulah yang dirasa yang dikatakan tadi kok nggak adil, padahal kan ini kemampuannya anaknya yang ada di sini, bukan kemampuan dari kakak tingkatnya atau dari apanya gitu. Sehingga TKA ini menjawab tantangan tersebut. Tantangan apa? Membantu siswa yang secara individu ini memperoleh haknya secara adil. Tuh, berarti kan intinya itu TKA itu tidak meratakan semua lah. Pemerintah itu berusaha menilai per individu lah. Secara adil. Secara adil, nggak harus dipukul rata-rata semua gitu. Betul kan seperti itu kan? Iya. Oke. Mungkin ini sudah jelas ya bagaimana tipsnya, bagaimana tujuannya, terus pengimplementasinya, terus seperti apa. Nah, mungkin ada tips-tipsnya Kak, Pak, buat anak-anak atau guru atau khususnya wali murid nih. Karena mungkin wali murid yang zaman-zaman sekarang kan agak-agak mungkin ya kurang update nih karena tidak baca sosmed. Apalagi kan seingat saya kan ini pemberitaannya kan masih akan ya. Kan masih saya bacanya kan di IG ya itu. Walaupun belum resmi tapi kemungkinan akan terjadi juga. Nah, mungkin bisa dibagikan tips-tipsnya untuk khususnya untuk wali murid sih sebenarnya. Gini, kalau saya melihat atau mengetahui tentang wali murid ya, Iya, kebanyakan kan wali murid ini bekerja, betul. ya, sibuk dengan kesibukannya mencari nafkah untuk keluarga. Betul kali. Ini yang terkadang anak itu merasa kurang mendapatkan perhatian. Perhatian. Nah, mungkin tips untuk orang tua adalah mengikuti. Walaupun kita tidak bisa mengikuti 100%, tapi setidaknya kita mengikuti apa sih perkembangan dari anak ini. Betul. Baik nilai akademiknya maupun informasi yang akan didapat oleh anaknya. Di sela-sela misalkan anaknya, kalau kita datang anak sudah tidur ya, kita berusaha lah setidaknya mencari informasi. Oh, untuk anak saya jenjang SMP ini nanti ada informasi ini nih yang sedang booming. Memang capek, tapi ya itu harus kita lakukan, Harus dilakukan. agar anaknya bisa mendapatkan yang lebih baik. Selain dari sekolah, tapi orang tuanya juga bisa memberikan support atau dorongan. Itu sih. Kalau untuk wali murid ya. Iya. Oke, baik. Ya, kalau dari pandangan saya Pak ya, ini dalam tanda kutip adanya TKA itu akan menghidupkan bimbingan belajar lagi. Betul. Nah, di situ nanti pasti ada banyak bimbel yang akan menyediakan tryout lah atau mungkin bimbingan belajar berkaitan dengan fokus TKA, sehingga ya mungkin ini bisa dimanfaatkan oleh baik siswa maupun wali murid ya. Nah, sehingga ada tryout ini kita ikut, paling tidak biar tahu, biar kenal soalnya seperti apa. Nah, kalau nanti ikut di bimbingan belajar pasti nanti diberikan tips-tips ya. Kalau soal seperti ini cara cepatnya bagaimana, cara memahami dalam satu paragraf itu, misalkan pertanyaannya si paragraf ini apa. Nah, itu kan biasanya dibagikan tips-tips agar lebih cepat menghemat waktunya ya untuk dalam menjawab satu soal. Dan dari pemerintah pun Saatnya jam Biasa di pause karena di sekolah ya. Gantian jam. It's time to begin the second lesson. Monggo lanjut Pak Oke, Mas. dan di sekolah kita sudah mengadakan ya, dari pihak sekolah mengadakan bimbingan belajar TKA yang sudah dimulai dari bulan kemarin. Itu siswa dapat 2 buku modul atau buku bahan belajar, Literasi sama numerasi ya, atau bahasa Indonesia, matematika. Nah, ini bisa digunakan untuk bahan belajarnya. Kemudian dari Kementerian Pendidikan pun juga ada ruang murid
yang bisa digunakan untuk mencari sumber-sumber bahan belajar lainnya. Dan untuk simulasi atau tryout TKA-nya pun ada. Nanti silakan cari di Google ya, simulasi tes kemampuan akademik. Nah itu nanti pilih jenjangnya. Kalian kan masih di SMP, kalian pilih jenjang SMP, mata pelajaran pilihannya pilihan wajib, nanti akan muncul bahasa Indonesia dan matematika. Nanti diklik, kalian bisa latihan mengerjakan soal di situ. Jadi sebenarnya sudah difasilitasi sama pemerintah juga. Nah, TKA ini sifatnya itu tidak wajib, tapi ya, tidak wajibnya ini gini. Bagi siswa yang siap dan membutuhkan. Nah, masalahnya kalau kita berada di Pulau Jawa ya, utamanya di 3 provinsi besar ini, kadang jadikan pilot project nasional. Nah, sehingga mengantisipasi itu kita harus mempersiapkan sedini mungkin. Karena perkiraan TKA di SMP dilaksanakan pada bulan Maret sampai April. Betul. Baik, terima kasih. Itu sebenarnya saya menjadi pertanyaan. Maksudku tadi jawaban yang sudah mau saya tanyakan loh tentang kapan sih spill apa tanggalnya ternyata sudah di spill oleh Pak Bas. Itu Pak Bas pengertian memang orangnya. Memang pengertian. Pantas jadi guru BK selama ini. Oke. Sepertinya itu sudah cukup Pak ya. Soalnya memang kita mau nggak mau, siap nggak siap, memang harus kita harus dites lah ya memang biar kita tahu selama sekolah ini apa sih yang sudah dipelajari. Tentu kan apa ya hitungannya ini loh, kan ada ya Pak ya di Bali atau di pelosok yang sudah SMA masih belum bisa baca tulis dan berhitung. Nah, 3T terutama ya. Iya, apalagi karena mungkin pemerintah ya kalau ada TKA kan setidaknya adalah targetnya minimal bisa meningkatkan. Nah, khususnya untuk anak-anak SMP 18, tentunya kita kan sudah punya guru-guru yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang sudah setiap hari mengajari kita. Tentunya TKA ini bukan sebagai momok yang besar yang ditakuti pada nanti ya akhir Maret atau April. Jadi kita harus siap. Makanya di sekolah kita ada program bimbingan TKA setiap hari Selasa dan Kamis pagi. Nah, bahkan sekolah kita juga sudah mempersiapkan mulai dini Pak ya, bahkan mulai semester 1. Tentu anak-anak juga dari pihak sekolah juga membebaskan juga kan Pak Bas untuk di luar sekolah mungkin mau mengambil bimbel atau bimbel yang ada di online. Kalau dulu saya pas tes CPNS malah saya carinya Pak Bas di IG malah. Di IG mulai banyak. Jadi sambil scrolling pertanyaan terus lihat orang lain terus scroll lagi. Jadi kalau saya dulu belajarnya lebih freshnya pakai game. Mungkin anak-anak sendiri juga punya cara-cara tersendiri untuk belajar efektif dalam setiap individu. Sumbernya nggak terbatas ya. Betul sekali. Tidak hanya dari buku. Aplikasi pun bisa. Aplikasi pun lebih banyak malahan. Jadi seenaknya teman-teman, seenaknya siswa-siswa seperti apa maunya, mau lihat pertanyaan langsung atau video pembelajaran ya biasanya ya singkat-singkat di YouTube lebih banyak lagi malah sebenarnya. Oke. Terima kasih Pak Bas Pak Pulung sudah datang meramaikan podcast saya. Karena masih sepi. Baru 3 take kemarin dan kemarin kebetulan biasanya kan saya yang host ya. Saya di belakang terus Pak karena agak batuk. Oke, sudah mendingan ya. Alhamdulillah karena sudah mendingan saya berani untuk jadi MC dan host kembali. Oke, terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini dengan tema TKA. Semoga bisa mengambil poin-poin atau kiat-kiat untuk menghadapi TKA tahun depan. Untuk teman-teman tetap belajar, tetap menjaga kesehatan karena bulan basah ya. Jadi jangan hujan-hujan, mungkin sering hujan di sore atau di malam hari. Oke. Saya tutup kali ini. Terima kasih terus sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment di YouTube sekolah kita. Bye-bye.